Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Kiratsi Syaraja Simanjuntak. Saya seorang mahasiswa dari Politeknik Energi dan Mineral Alfa Migas dengan program studi Teknik Mesin Kilang tingkat 4 pada tahun 2020. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang saya tulis bersama Bapak Dwi Mulyono dengan judul Optimasi Unjuk Kerja Gas Engine Warsila tipe 20V36SG unit 14 di PTX. Baik, ini adalah outline saya. Yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode, ketiga hasil dan pembahasan, keempat kesimpulan, kelima tanya jawab. Baik, permintaan energi dunia hingga tahun 2030 semakin meningkat hingga sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Data ini diambil dari data International Energy Agency atau IEA. Untuk menjamin bahwa kebutuhan energi akan tetap terpenuhi di beberapa tahun ke depan, diperlukan pembangkit yang mampu menghasilkan listrik yang cukup, serta tetap memperhatikan dampak lingkungan. Salah satu pembangkit yang menghasilkan listrik dari sumber energi yang bersih adalah PTX. PTX memiliki kapasitas pembangkitan sebesar 182 MW dan mulai beroperasi sejak 2016. Unit pembangkit ini merupakan salah satu unit pembangkit yang memanfaatkan sumber energi listrik yang penting bagi masyarakat di Aceh dan sekitarnya. PTX menggunakan gas alam dengan jenis gas dominan metan sebagai sumber bahan bakar utamanya. PTX memproduksi energi listriknya menggunakan mesin gas, yaitu gas engine Wärtsilä 20V34SG buatan negara Finlandia. Dalam mengoperasikan gas engine Wärtsilä, memiliki kesulitan tersendiri yang harus diperhatikan agar dapat menghasilkan listrik yang optimal. Selama gas engine beroperasi, harus diterapkan SOP dan maintenance yang tepat agar tetap menjaga performa dari unjuk kerja gas engine itu sendiri. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang saya lakukan, yaitu menggunakan metode analisis yang dilakukan dalam melakukan optimasi gas engine Wärtsilä unit 14 dengan cara melakukan perhitungan secara teoritis. Perhitungan ini dilakukan guna mengetahui penyebab terjadinya penurunan efisiensi termal atau bahan bakar. Selain itu, metode analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan inspeksi silinder menggunakan borescope visual mentor IQ untuk mengetahui kondisi silinder sebelum dilakukannya optimasi. Flowchart metode penelitiannya dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Selanjutnya ini adalah data spesifikasi dari gas engine, yaitu W20V34SG. W adalah singkatan. W berarti Wärtsilä, 20 berarti jumlah silindernya sebanyak 20. V adalah tipe susunan silinder atau konstruksi silindernya berbentuk tipe V. 34 adalah ukuran diameter piston dalam satuan sentimeter. SG adalah bahan bakarnya, yaitu menggunakan spesifik gas, yaitu metan. Yang di sebelah kanan ini sama seperti tadi, kemudian putarannya 750 rpm konstan, panjang langkah toraknya sepanjang 400 mm, tipe pendinginannya menggunakan radiator, jenis bahan bakarnya metan, dan arah putarannya searah jarum jam. Baik, ini selanjutnya adalah data dari tes running awal ya dari gas engine. Gas engine dilakukan pembebanan tiga variasi, mulai dari 60%, 85%, hingga 100%. Dengan rata-rata output energinya sebesar 9.000 kW. Engine powernya ketika dibebankan 100% sebesar 19,83, efisiensi sistemnya 97,82%, load powernya 9,782 kW, kecepatannya konstan di 750,
BSEC atau Break Specific Energy Consumption-nya 7.884,58. Efisiensi termalnya sebesar 46,2% saat kondisi baru. Kemudian LHV-nya 49,752 megajoule per kilogram, dan aliran gas yang terukurnya sebanyak 2.158,58 Newton meter kubik per kilogram. Ini adalah data yang didapatkan sebelum dilakukan major overhaul dan setelah dilakukan major overhaul-nya. Nanti akan kita bahas di selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungan yang dilakukan untuk melakukan evaluasi dari unjuk kerja gas engine. Yang pertama itu dihitung daya semunya. Daya semu ini adalah daya yang dikeluarkan oleh generator. Karena gas engine ini memutar generator. Yang kedua, perhitungan daya efektif generatornya dengan rumus berikut. Yang ketiga, perhitungan daya brake power atau shaft power ya yang dikeluarkan oleh engine. Kemudian yang keempat yaitu perhitungan efisiensi generator dengan rumus berikut. Yang kelima, kemudian brake specific fuel consumption atau spesifik pemakaian bahan bakar dengan satuan kilogram per kilowatt hour. Yang keenam adalah energi bahan bakar, energi bahan bakar yang dimanfaatkan oleh gas engine dengan satuan kilojoule per second. Kemudian yang ketujuh adalah brake specific energy consumption yang dihitung dengan rumus berikut. Nah, sebelum dilakukannya optimasi, pada saat masih melakukan evaluasi, dilakukan evaluasi atau inspeksi pada silinder gas engine, yaitu menggunakan alat yang ini dan yang ini, namanya itu borescope Visual Mentor IQ, yang mana alat ini berfungsi untuk melihat kondisi aktual berupa visual di dalam isi silinder yang memperlihatkan ruang bakar pada piston dan juga intake valve dan exhaust valve. Di sini dapat kita lihat ada terjadi kebocoran. Kebocoran ini terjadi akibat lamanya engine ini bekerja yaitu sebanyak 36.000 jam kerja. Sementara di dalam manual book Wärtsilä, engine ini wajib dilakukan major overhaul ketika jam kerja mencapai 32.000. Berarti ada gap sekian ribu jam kerja yang berlebihan, sehingga kondisi dalam silinder terjadi beberapa kebocoran seperti ini. Kemudian dilakukan major overhaul. Major overhaul dilakukan setelah 36.000 jam kerja lewat dari 32.000 dari yang seharusnya. Ini adalah visual daripada saat melakukan major overhaul-nya. Selanjutnya adalah hasil optimasi. Hasil optimasi ini dilakukan dengan metode perhitungan dengan rumus yang sama seperti tadi, namun data yang diambil adalah data setelah dilakukan major overhaul pada saat tes running. Kemudian setelah dilakukan evaluasi dan optimasi, maka akan dibandingkan dengan data kondisi baru. Dapat kita lihat di sini ada beberapa perbedaan pada saat kondisi baru, seperti daya output generator pada saat kondisi baru 9.072 kW, sebelum dievaluasi sebesar 6.000. Kemudian setelah dievaluasi naik menjadi 7.000. Kemudian brake power atau force engine itu sebesar 10.000 kW. Pada saat dievaluasi hanya 7.800. Namun setelah dievaluasi menjadi 8.000, setelah dioptimasi menjadi 8.507, sekian kilowatt. Begitu juga dengan efisiensi generator pada saat kondisi baru 98%, sebelum dioptimasi 89,1, dan setelah dioptimasi menaik menjadi 91,6%.
Kemudian break specific fuel consumption sebelum dilakukan evaluasi sebesar 0,183 dan setelah dilakukan evaluasi menjadi 0,166. Kemudian energi bahan bakarnya kurang lebih sama dan break specific energy consumption-nya itu menurun sesuai dengan perhitungan aktual. Kemudian efisiensi termalnya naik dari 39,8 menjadi 43,8 setelah dioptimasi. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan serta perhitungan evaluasi dan optimasi unjuk kerja gas engine Wärtsilä 20V 34 SG, maka saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari hasil perhitungan evaluasi unjuk kerja, engine unit 14 di atas mengalami penurunan efisiensi termal sebesar 6,4% dari data tes running, yaitu data tes runningnya 46,2%, dan sebelum dioptimasi turun menjadi 39,8%. Langkah optimasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan major overhaul atau istilah lainnya yaitu time based maintenance 32.000 jam kerja. Hal ini karena jam kerja dari gas engine unit 14 ini sudah melebihi dari jam kerja yang seharusnya, yaitu 32.000 jam kerja. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan optimasi dan analisis kembali unjuk kerjanya, terjadi kenaikan termal pada gas engine unit 14 sebesar 39,8%. Kemudian setelah dilakukan optimasi, efisiensi termalnya naik 4%, dari 39,8% menjadi 43,8%. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Baik, mohon izin bertanya, Mas. Silakan, Mas. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Rehan Azmi. Di sini saya ingin bertanya kepada saudara. Yang pertama, mengapa Anda mengambil judul optimalisasi gas engine pada judul jurnal Anda? Nah, yang kedua itu, mengapa harus dilakukan overhaul maintenance tadi? Mengingat yang seperti yang saya ketahui untuk preventive maintenance sendiri sudah cukup untuk mempertahankan kinerja gasnya secara optimal. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan ya. Terima kasih Mas Rehan. Ya, benar, Mas. Jadi alasan saya untuk mengambil judul optimasi gas engine ini adalah yang pertama, memang gas engine ini ketersediaannya di tempat saya praktek lapangan itu menjadi engine utama atau sebagai motor penggerak utama untuk membangkitkan listriknya dengan memutar generator. Sehingga saya memutuskan untuk mengambil judul optimasi gas engine, mengingat pada saat saya melakukan praktik kerja, sedang dilakukannya time based maintenance tadi, Mas. Jadi mereka sudah melakukan overhaul. Dan berketepatan saya PKL di waktu yang sama, jadi saya memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan optimalisasi gas engine. Mengingat pada saat dilakukan optimalisasi juga sudah melewati jam kerja wajarnya yang ada di manual book-nya. Di manual book-nya itu disebutkan bahwa setiap 32.000 jam sekali engine Wärtsilä wajib dilakukan major overhaul atau maintenance korektif begitu. Nah, namun pada aktualnya ternyata karena permintaan listrik dari masyarakat sekitar pembangkit listrik itu masih membutuhkan energi listrik yang lebih, dan karena satu dan lain hal juga mungkin, maka kerja dari gas engine ini melewati batas dari 32.000 jam kerja, sehingga mau tidak mau harus dilakukan major overhaul. Karena kalau terus dibiarkan akan menyebabkan dampak yang begitu besar, baik secara finansial maupun secara teknis. Begitu Mas Rehan kira-kira. Oke, baik, Mas. Terima kasih, Mas. Sudah cukup menjawab, Mas. Baik. Terima kasih Mas. Ada lagi mungkin?
Mungkin saya rasa sudah cukup, Mas. Baik, apabila sudah cukup, demikianlah presentasi jurnal saya. Saya atas nama Kirasi Saraja mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.